tanggung jawab kita ini menyampaikan kabar baik atau Injil itu dengan jelas, lengkap, dan bisa difahami dan jangan sampai disalahfahami. Nah, kata jangan sampai disalahfahami itu harus menjadi prinsip kita. Nah, saya lihat di sini Pendeta Gilbert Lumindong gagal. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih semua, kiranya kasih dan anugerah Tuhan ada atas kita sekarang sampai kekal. Shalom Pak Theophilus. Shalom Pak Tim. Ya, hari ini kita akan coba ngobrol dan saya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Theophilus, Pak Pendeta. Ya, ini mengenai yang lalu, yaitu mengenai podcast Bapak Pendeta Gilbert Lumindong dengan Dr. Richard Lee. Ya, itu sudah lama itu. Betul, sudah lama sekali. Tetapi masih viral dan banyak orang Kristen yang memperbincangkan, Pak Pendeta. Seperti itu. Loh, kita kan sebetulnya saya sudah bikin itu ya, bikin penjelasan, komentar tentang podcast tersebut. Betul. Bahkan 2 seri. 2 seri, betul. Nah, tapi memang pertanyaan masih terus bergulir ke kita dan ada beberapa hal yang hari ini saya akan tanyakan. Khususnya ini Pak Theophilus. Jadi ada pertanyaan yang saya soroti ini, ketika Dr. Richard Lee bicara menanyakan kepada Pak Pendeta Gilbert, loh di dekat-dekat di pertengahan itu dia tanya, kalau orang seperti saya ini apakah masih bisa masuk ke surganya orang Kristen seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang tajam sebetulnya. Nah, kita akan lihat cuplikan video terlebih dahulu. Iya. Kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah, yang ada bulan bintangnya ini khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada 2. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya Bapak. Nah, dari cuplikan itu bagaimana pendapat Pak Pendeta Theophilus? Iya, ini sebetulnya sudah saya jawab di video yang lalu. Jadi intinya ini sebetulnya sebuah kesempatan yang dibuka oleh pertanyaan tersebut. Karena itu kan dikatakan apakah orang seperti saya ini bisa masuk surganya Kristen begitu. Tapi karena jawabannya Pak Pendeta Gilbert itu malah surga itu bukan surga ini surga itu, jadi malah ngambang begitu ya. Mestinya itu dijawab dengan tegas karena ini kan pertanyaan yang sifatnya eksklusif. Jadi kan ditanyakan surganya Kristen, mestinya dia jelaskan surga Kristen itu seperti ini. Begitu ya. Dan itu memang beda dengan surga dengan konsep iman yang lain itu memang beda. Nah, ini saya ingin sampaikan Pak Tim tentang 2 ruang di dalam diskusi antaragama atau lintas iman ini. Yang satu ruang toleransi, yang satunya ruang iman eksklusif. Nah, saya melihat bahwa tidak tahu sebabnya apa Pak Pendeta Gilbert Lumindong ini nyampur adukkan dua-duanya. Ditanya iman eksklusif Kristen, apakah orang seperti Dr. Richard Lee yang sudah meninggalkan iman itu masih bisa masuk surga Kristen? Dia jawabannya nggak jelas, gitu. Nah, ya ini sayang sekali. Nah, sebetulnya bagaimana ini? Ini menarik sekali Pak Pendeta Theophilus. Bagaimana kita bersikap saat kita dialog
kita kan tinggal di Indonesia yang majemuk ya, entah iman, suku, ras, agama, kepercayaan. Yeah. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita bisa menjaga toleransi, tetapi juga ya itu tadi, kan kita punya iman ini, tidak mungkin tergoncangkan atau ditawar atau disamakan dengan iman yang bagaimana, Pak Pendeta? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang toleransi, ya ranahnya toleransi kita bahas. Oke. Misalnya kita sama-sama bisa bekerja sama antar agama dalam berbagai kebaikan, ya. Itu kan kita bisa bersama-sama, sama-sama hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat bisa kita kerjakan dari berbagai agama. Yuk kita menyatu, itu toleransi. Toleransi juga selain kerjasama di dalam hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat, toleransi juga bisa diekspresikan di dalam saling menghormati dan menghargai keyakinan yang berbeda. Tetapi bukan berarti tidak ada iman eksklusif. Nah, iman eksklusif ini kan ada dalam tiap-tiap agama juga ada. Nah, di dalam kekristenan, iman eksklusif itu sangat kuat. Nah, ketika Dr. Richard Lee menanyakan hal yang bersifat iman eksklusif, lah kok malah tidak dijawab dengan tegas. Nah, dalam podcast Pendeta Gilbert dengan putranya, itu di gerejanya sendiri. Nah, itu iman eksklusifnya sangat kuat, sangat tegas. Nah, tapi kan sayang. Di podcastnya Dr. Richard Lee ini kan yang nonton bukan 1-2 tapi kan banyak. Dan bahkan Dr. Richard Lee kan sudah membuka sebuah pertanyaan, mestinya dijawab saja. Oh, yang dokter tanyakan adalah tentang iman Kristen. Saya pendeta, saya jelaskan ya. Nah, begitu. Perkara percaya atau tidak, ada tanggung jawab dari kita sebagai pemberita kabar baik. Tanggung jawabnya ini, Pak Tim. Tanggung jawab kita ini menyampaikan kabar baik atau Injil itu dengan jelas, lengkap, dan bisa difahami dan jangan sampai disalahfahami. Nah, kata jangan sampai disalahfahami itu harus menjadi prinsip itu, prinsip kita. Nah, saya lihat di sini Pendeta Gilbert Lumindong gagal. Nanti kita akan masuk dalam pembicaraan mereka berdua berikutnya, bahwa ternyata memang betul salah paham. Gara-gara dia tidak mau menyampaikan iman eksklusif. Waktu ditanya apakah ada kesempatan orang yang di luar Kristus itu masuk surganya Kristen. Nah, ini misalnya ini kita baca Alkitab ya. Ini back to the Bible dari iman eksklusif kita, Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini hafalan ya ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian ayat 17, sebab Allah mengutus putranya anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Yesus Kristus, Putra Allah itu datang untuk menyelamatkan dunia. Nah, ayat 18 ini iman eksklusif yang lebih tegas. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi luput dari penghukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi iman eksklusif kita itu semua orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat itu sudah di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 kan jelas ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menerima dia. Jadi kalau menolak dia, meninggalkan dia, ya simpulkan sendiri, nggak usah ditegaskan. Oh, Dr. Richard Lee pasti akan binasa. Nggak begitu. Itu toleransi.
Itu karena dia punya keyakinan sendiri. Tetapi ketika ditanya akan iman kita, iman Kristen, kita bacakan aja ayat-ayat eksklusif. Ya. Nah, ini ayat 36, barang siapa percaya kepadanya, kepada anak Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Allah ya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ayat-ayatnya jelas. Iya. Masih kita tambah lagi ya, ini saya sekalian kesempatan ini bacakan beberapa prinsip firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang bersifat eksklusif Kristen. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-26 ini perumpamaan hubungan domba dengan gembala. Ya. Karena judul perikop di pasal 10 adalah gembala yang baik. Ayat 26 dikatakan, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi yang tidak percaya memang bukan domba-dombanya Kristus gitu. Ya. Nah, kan ini bisa disimpulkan sendiri, Dr. Richard Lee, ya aku ini dombanya Kristus atau bukan ya, aku ini domba sesat atau gimana. Nah, itu kan biar dia paham, tapi nanti kita lihat bagaimana dia salah paham. Kemudian ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi mengikutnya siapa? Mengikut Yesus Kristus Tuhan. Dan mendengar suara siapa? Suara Tuhan. Yesus, ya ini firman ini yang didengar. Kemudian ayat 28, ini jaminan. Wah, ini saudara yang menyaksikan ini bincang-bincang kita ini bisa baca sama-sama ayatnya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pada domba-dombanya Yesus itu. Nah, kita ini kan domba-dombanya Yesus. Jadi ini jaminan ini untuk kita. Amin. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Wow. Ya. Jadi ada jaminan pasti. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kita dilindungi oleh tangan Tuhan yang penuh kasih karunia tapi juga penuh kuasa itu. Wow. Ya, belum lagi kalau Yohanes 14 ayat 6 kan sudah hafalan itu ya. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini eksklusif, Pak Tim. Kenapa Pendeta Gilbert tidak memakai kesempatan ketika ditanya untuk menyatakan yang eksklusif? Ini masuk ruang sini loh. Dr. Charlie tanya, kalau di ruangmu yang eksklusif itu isinya apa? Kenapa kok tidak dibawa masuk? Perkara dia mau tinggal atau dia nggak percaya, dia menolak, itu hak, itu toleransi. Paham ya? Jadi justru malah dari penjelasan Pak Theophilus, ruang toleransi itu sendiri adalah kesempatan kita memberitakan apa sih yang saya percayai di dalam Yesus Kristus gitu. Betul. Tadi kan sudah saya katakan bahwa tugas kita memberitakan Injil yang itu jelas dan tidak salah paham. Tidak salah paham. Nah kita lihat nanti ini tayangan berikut ini bukti bahwa Dr. Richard Lee salah paham. Mari kita saksikan cuplikan berikut. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja, cuman saya senengnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Ya, menarik ini Pak Pendeta. Jadi apa yang ditangkap oleh Dr. Richard Lee dipertanyakan ulang dan itu cukup tajam. Nah, kalau begitu, kalau memang sederhananya kalau semua sama, kenapa Pak Gilbert tidak ikut saya saja seperti itu? Pendeta tidak pindah agama saja. Nah, ini kan berarti menggarisbawahi bahwa betul yang diterima Dr. Richard Lee adalah sebuah kesalahpahaman bahwa semua iman sama, menyelamatkan, seperti itu Pak Pendeta. Ya, bahwa keselamatan itu seperti mau menuju puncak gunung,
mau lewat mana Iya. itu agama-agama begitu. Betul. Banyak jalan Jalan ke menuju ke Roma. Roma. Itu. Betul. Itu yang ditangkap. Nah, ini sayang sekali. Sebetulnya bagi para penonton podcast mereka berdua, itu sebetulnya mereka berhak untuk mendapatkan informasi tentang iman Kristen. Iya. Perkara percaya atau tidak, itu adalah karya Roh Kudus. Betul. Jadi gini loh Pak Tim, kita ini memberitakan Injil, orangnya mendengar, faham, oh gitu toh Kristen imannya. Kok eksklusif gitu lah, tapi itulah yang dipercaya sama saudara-saudari Kristen. Iya. Nah, sekarang yang ditanyakan eksklusif ya jawabannya yang eksklusif, ini Betul. ruang yang eksklusif. Nah, terus ketika sudah disampaikan, sudah paham, what's next? Itu adalah karya Roh Kudus. Orang yang mendengar ini ada yang kemudian menjadi percaya, Iya. tapi ada juga yang ngerti tapi tidak percaya. Nah itu It's okay ya? it's okay. Oke. Itu adalah bukan tanggung jawab kita. Dan tidak perlu memaksa. Tidak bisa. Iman Kepercayaan, itu nggak mungkin dipaksa. betul. Iya. Iya. Kalau paksaannya pakai pedang atau pakai senjata itu emangnya rela. Iya. Kan enggak, itu hanya karena takut. Betul. Jadi nggak benar. Jadi menurut saya kita nggak perlu ragu-ragu untuk menceritakan akan iman yang eksklusif, karena sudah ruang itulah yang akan istilahnya dipertanyakan tuh ruang itu isinya apa. Iya. Dia diajak masuk aja, kemudian dijelaskan seperti saya tadi menjelaskan. Nah kalau enggak, muter-muter, Salah paham. ya karena dipikirnya ruang toleransi dan ruang iman eksklusif ini gabung jadi satu, kacau. Iya. Oke, Kacau, makasih. nggak boleh digabung itu. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang diterima Dr. Richard Lee tadi ya. Nah, yang lucu jawaban dari Iya, itu itu bagaimana itu, Pak? Kenapa enggak mau ke iman saya aja? Saya masih suka babi seperti itu. Nah, babi masih enak. Babi masih enak seperti itu. ya ini sama sekali tidak alkitabiah jawabannya. Ini ya tentunya beliau berguru ya. Iya. Kita paham ya. Beliau berguru, tapi kan kita tahu ya dalam surat Roma itu kan jelas sekali dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, Iya. tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, Roma 14:17 saya bacakan. Iya, bacakan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. iya, jadi kita nih ikut Tuhan Yesus bukan karena babi enak, Iya. bukan sama sekali bukan. Iya, banyak teman Kristen yang nggak Betul. suka babi. Nggak bisa makan babi. Iya, Benar. bau aja sudah muntah-muntah itu ada. Iya. Jadi teman-teman yang non Kristen yang mendengarkan obrolan kami ini, pahamilah bahwa kami ini bukan jadi Kristen karena babi enak, bukan sama sekali. Ya, jadi bukan itu. Yang nggak suka babi banyak, yang Kristen nggak suka babi. Iya. Takut kolesterol. Betul. Apalagi Kristen di Timur Tengah sana tidak ada daging babi. Nah, ya jadi Kristen di sana memang sudah tidak terbiasa Tidak makan terbiasa. Ya. Wah, ya luar biasa. Terima kasih sekali untuk hari ini. babi. Ya. Cukup jelas Pak Theophilus bahwa seharusnya kita bisa mengenali mana itu ruang eksklusif dan mana itu ruang toleransi. Betul. Dan di situ justru tadi setelah kita gali, ternyata malah kesempatan kita untuk mewartakan apa yang Yesus kerjakan di atas dunia. Bagaimana seorang percaya di dalam Yesus Kristus itu bisa dengan yakin penuh oleh janji Yesus sendiri bahwa kita dijamin di dalam kerajaan surga. Betul, Pak. Oleh Yesus Kristus Betul, sendiri. Pak. Ya, itu luar biasa sekali. Itu ada ini sedikit tambahan ya di Ya. dalam podcast yang kedua, klarifikasi, Ya, dalam klarifikasi. podcast klarifikasi yang saya
100% setuju dengan ruang eksklusif yang dibuka oleh Bapak Pendeta itu. Tapi sayang itu di gerejanya tempat sendiri. Tempat yang terpisah, bukan di waktu pada dialog, betul. Bukan di podcastnya Dr. Richard Lee. Itu seperti itu. Ya di situ beliau katakan di awal ya bahwa mengapa kok tidak terang-terangan. Dia pakai bukan pembelaan diri ya, dia pedomannya. Pedoman dari Pendeta Gilbert adalah tidak mungkin seseorang itu bisa bertobat melalui penghakiman atau penyerangan. Akibatnya malah terluka. Nah, ini yang perlu dipertegas, Pak Tim. Jadi menceritakan iman eksklusif itu tidak perlu melukai atau menghakimi. Betul. Tapi itu apalagi kalau sudah ditanyakan, menurut iman Kristen seperti apa surga apa, siapa yang bisa masuk surganya, bagaimana kan sudah jelas sudah jelas seperti itu, mestinya itu kesempatan untuk dia menyampaikan ini. Nah, tentang orangnya merasa offended, kalau gitu aku nggak bisa masuk. Nah, itu biar Roh Kudus urusan sama beliau-beliau yang mendengarkan begitu. Jadi saya kira juga kurang tepat pembelaan diri dari Pendeta Gilbert Lumindong dalam hal ini kurang tepatnya. Barangkali ngobrolan kita ini kalau sampai didengar oleh beliau bisa menjadi koreksi dan menjadi masukan. Kita doakan supaya ini bisa sampai ke beliau. Amin. Ya, kira-kira itu saja Pak Pendeta Theophilus. Cukup jelas, cukup clear bahwa kita tidak perlu kompromi iman dalam menyatakan apa yang saya percayai. Tapi kita terus jaga toleransi dan tidak perlu ngotot supaya orang jadi Kristen, tidak ada gunanya ya. Itu adalah karya pertobatan adalah karya Roh Kudus. Kita percaya sekali seperti itu. Nah, saudara, kiranya ini bisa jadi berkat untuk kita dan jangan ragu-ragu di dalam setiap dialog kita mesti menyatakan iman kita. Dengan tetap menjaga ruang toleransi seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain waktu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.